Aku yang menarik ini aku ingin tahu. Ya, Abang kurang kenapa tahu kita. dilaporkan? Itu dia loh. Kurang tahu kita. Kita kan nanti minta. Terkait dugaan apa Bang dilaporkan? Nggak tahu sini di salah satu sisi dia katakan dia ada melakukan penghinaan. Abang ada menghina? Dihina ini mana? Gitu. Ya, kembali lagi bersama saya Frans Sundaraya di channel Frans Sundaraya Official. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Advokat, pengacara, konsultan hukum, Rustam Hamunangan, Tambunan, Sarjana Hukum. Halo Bang. Halo juga. Sehat? Sehat. Ya. Jadi Bang, ada pertanyaan yang mau kutanya nih Bang. Coba Anda jelaskan analisa filsafat hukum menurut Socrates. Oh, bukan itu. Enggak, ini agak menarik ini ya. Aku tengok Abang udah mulai agak panik-panik ini, enggak? Panik enggak? Oh, biasa. Kalau itu kan kalau nggak digoyang itu seorang pelaut itu kalau nggak digoyang bukan pelaut namanya. Kalau nggak ada ombak besar dia bukan pelaut. Ya. Jadi Abang ini sekarang posisinya sebagai terlapor di Polrestabes Medan. Dan juga ada kita juga kan gitu. Iya. Bermula dari menerima kuasa, membela hukum, bertindak sebagai kuasa hukum, kemudian melaporkan yang diduga melakukan ya. Terlebih dahulu kita yang melapor. Ya. Intinya tindak pidana penipuan dan penggelapan atas uang sejumlah sebesar 78.500.000 milik klien kita. Oke, itu Abang mewakili atau sebagai kuasa hukum dari yang saat ini sebagai korban ya, sebagai korban. Kemudian sudah mensomasi ya. Ya, sebelum ada laporan polisi itu kita sudah melakukan somasi 2 kali dan sudah ada melakukan mediasi. Kalau tidak ada titik temu maka kita lakukan kita laporkanlah ke kepolisian terhadap tindakan daripada bos arisan online. Oke. Nah, gitu deh. Jadi mediasi gagal. Lanjut ke proses hukum selanjutnya, iya. itu laporan polisi. Nah, kemudian sekarang kenapa Abang ini dilaporkan? Kenapa Abang sebagai terlapor? Kan begitu. Coba sedikit dulu Abang jelaskan. Kalau saya ini kan saya nggak pernah lihat LP-nya. Tapi kalau saya lihat di media online, ya kan, saya bisa baca struktur laporannya ini yang mengatakan bahwasanya ada katanya MH. MH itu kan adalah korban yang dalam hal ini korban namanya Intan Asih yang ada di Malaysia yang dalam hal ini diwakili oleh adiknya yang berinisial MH atau Muklis Haryanto di dalam media Medan Bisnis di tanggal berapa itu ya? Tanggal berapa itu ya? Di Medan Bisnis lah ini ya kan. Yang mengatakan bersama dengan rekannya, saya sudah laporkan oknum Irhati dan MH rekannya ke Polrestabes. Itu kan korban. Jadi korban yang meminta haknya dan sudah membuat laporan polisi di tanggal 16 Agustus malah dilaporkan gitu. Ini lucu. Oh, jadi gini. Lawak-lawak ini ya. Korban sebenarnya saudara IA ya. MH lah pokoknya sama ini. Korban MH Intan Asih. IA tapi berada di Malaysia. Iya, diwakili di Medan oleh adiknya. Iya. Kan begitu. Iya. Jadi Abang sebagai kuasa hukum bersama adiknya laporan udah melaporkan ke karena polisi. sebelum buat laporan MH ini bersama saya dan ada rekan saya satu lagi itu pernah melakukan mediasi di Panglima Kopi depan depan Polrestabes Medan di tanggal 12 Agustus. Intinya meminta hak-hak. Siapa yang hadir? Siapa yang hadir di situ? Ya si MH, ya korban lah, wakilnya korban saya. Abang, ada lagi kuasa hukum dari pihak korban ya. Rekan kita satu lagi Randy Akbar juga rekan kita hadir pada saat itu. Itu ada videonya kalau mau lihat videonya apa. Dari pihak mereka siapa Bang? Hadirlah itu si bos arisan online itu si Nurmala itu. Oke. Pengacaranya. Oke. Apa yang terjadi di situ Bang? Terjadi sebenarnya adanya pengeluaran waktu tidak jelas, tegas, batas ukur. Artinya kabur ini sekarang. Kita meminta hak kita, dia katakan tunggu pulanglah orangnya. Nah, di situ satu mengundur waktu padahal kita sudah jelas kuasanya dalam hal apapun gitu dia. Bukti karena kan langsung teleponan tuh. Cuman ini klien kita kan tidak mau cicilan sekali, harus seketika gitu kan ngomong langsung itu. Nah, di situ dia meminta datang padahal ada adiknya di situ ya bayar aja karena apa? Korban kita ini kan dia masuk arisan online itu cap 100 juta katanya kan. Cap 100 juta. Sekarang sudah masuk nomor 13, dia mestinya nomor 14 sudah narik gitu deh. Nomor 13 kan langsung di-cut dia. Hangus katanya. Oke. Ya kan langsung telepon dia ya gak terima kan gitu. Tapi dia bos arisan online ini bersamaan dengan kuasa hukum dikatakan hangus gitu.
Apa dasar mereka hangus? Oh, jadi dia nomor 14. Dia mau narik lah ini. Besok tahun bulan depan udah Bulan narik. depan dia Bulan 13 langsung dikeluarkan. Harusnya narik. Bulan depan harusnya narik. Dari nomor 1 sampai 13 sudah berjalan. Ya, dibayar lah itu. Oke, kemudian 6 juta kali 13. ya, klien Abang giliran nomor 14 Nah, di stop, dikeluarkan. Dikeluarkan, tetapi dalam pembicaraan itu dibekuk di apa namanya? Udah stop, nggak bisa lagi, udah hangus. Oh, dikeluarkan dari arisan online. Hangus. Artinya berdasarkan peraturan ini dia tidak ada badan hukum, bukan koperasi dan segala macam, tidak ada izin dia. Tidak ada yang namanya peraturan, yang ada kesepakatan. Artinya proses perpindahan uang menjadi milik dia lah umpama ini bagaimana bisa terjadi gitu ya. Ada proses sahnya tidak, karena ini tidak. Dari mana dasarnya dikeluarkan lalu diberikan uang investor itu diserahkan. Masalah ini kan dikeluarkan uang hangus. Di situ poinnya kan kita dalam hal ini MH emosi. Rugi lah ya. Ya bukan rugi lagi. Artinya itu 78 juta itu untuk zaman sekarang ini bukan sedikit. Apalagi suasana seperti ini ya. Iya, 100 ribu pun orang bisa berantem kan gitu. Jadi itu inti. Kalau digunakan kawin bisa berapa kali tuh, Bang? Kalau untuk kawin bisa 6 kali kurasa itu. Kalau di kelas-kelas RT RW bisa lah kan gitu kan. Tapi kalau antar kota antar provinsi kurang kan gitu. Kurang ya. Kurang lah pasti kan. Ongkos pusat itu berapa kan? Gitu. Oke, jadi mediasi gagal. Gagal lah mediasi kita bilang. Tanggal 12 Agustus kan? Ya, masing-masing pihak punya dalil masing-masing ya, kan gitu. Tanggal 12 Agustus kan intinya dia 2-3 hari kasih waktu. Kami tunggu. Kamis jumpa tanggal 12 Agustus hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu saya tuh wanti-wanti kalau nggak ada. Senin kan LP kan lah. Sudah. Senin buat lapor polisi. Iya, kita LP kan. Ya, dan dalam hal ini saya itu bukan saya yang punya perkara. Saya untuk dan atas nama klien saya atau korban dalam hal ini perlakuan daripada bos arisan online Nurmala Sari kan gitu dia. Saya berkuasa, bukan saya yang punya perkara, salah gitu dia. Artinya di sini saya posisi ada orang yang meminta bantuan hukum, kita akan perjuangkan hak-haknya dengan cara ya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang gitu, untuk memperjuangkan harkat martabatnya. Jadi Abang lakukan lah ya, Abang dampingi membuat laporan. Oke, kita hormati dong laporan polisi. Kan nanti kan ada prosesnya, akan dipanggil semua pihak. Kemudian kenapa Bang dilaporkan? Saya kurang tahu, makanya saya tadi baca di media. Berarti ini membuat konsep skenario seolah-olah gini ya gambarannya, seolah-olah ini saya ini mencuri, melakukan pencurian atau penganiayaan yang kebetulan profesi saya pengacara. Kalau saya lihat berita di sini, karena apa? Seolah-olah saya RHT dan MH ini seolah-olah orang lain, padahal itu adalah korban, wakil dari yang korban yang ada di wakil dari korban, adiknya sendiri. Dan sebenarnya MH ini sepupu dengan bos arisan online ini, saudara ini sebenarnya ini. Ini kan ada pembohongan publik. Waktu di Panglima Kopi kan akrab mereka. Tetapi di MH dan rekannya gitu dia melaporkan. Artinya intinya ini korban meminta haknya. Karena meminta haknya, marah-marah karena dibilang hangus, terus pelakunya langsung polisi kan. Ini artinya teriak maling gitu dia. Kerugian ini klien kita ini sebenarnya kerugian material, fakta. Ya kan? Jadi jangan mengabur-ngaburkan, menghilang-hilangkan, atau seolah-olah ini bargaining power gitu. Gak ada sama kita itu. Kita akan uji. Kenapa bisa kepolisian menerima laporan itu? Ada apa? Kalau umpama saya seorang advokat melanggar kode etik, melanggar suatu pelanggaran dalam hal membela klien, itu harus laporkan Dewan Kehormatan dulu. Hasil itu baru. Kecuali saya menghalang-halangi penyidikan dan segala macam. Ini kan dalam hal membela klien kita. Dalam hal mestinya kepolisian memberantas habis bos-bos arisan online ini. Jangan lagi meresahkan masyarakat, apalagi tidak ada izin, kan gitu dia. Banyak itu di media sosial itu. Contoh arisan online, amanah apa-apa, lalu telap juga kan. Karena disinyalir, di sini kan ada 15 member di dalam grup ini, ya kan. Klien kita kan nomor 14 nari. Kalau 1 sampai 13 setor, kok nomor 14 kok hangus dia, kok nggak ada uangnya, ya kan. Kita udah minta kok nggak ada uangnya, berarti hampir separuh dari arisan online ini tidak ada orangnya, ataupun member itu fiktif gitu dia. Yang makan ini ya siapa yang adminnya di situ, siapa yang pengelola itu dibuat. Itulah yang dalam doang, sehingga yang nomor 13, 14 ini jong, uangnya memang nggak ada. Artinya klien kita nomor 1 sampai 13 dimakan sama yang punya yang punya admin atau yang punya bos arisan. Itulah dugaan Abang ya. Kalau seandainya uangnya ada, apa sulitnya kan gitu dia. Karena beberapa hari ini, mulai hari ini, hari apa ini? Hari Selasa ya? Hari Senin kan? Sabtu, Minggu itu semalam udah janji dia bayar separuh. Rupanya
apa namanya, ngulur lagi 10, jumpa 7 gitu. Artinya nih mak kok bisa kayak gitu, 7 nanti setiap bulan 5 juta, itu nggak ada itu nggak bisa lagi cicil seperti itu. Kok 5 juta kali 10 baru 10 bulan baru 50 juta kan gitu kan. Artinya bentuk pengakuan dia nyicil saja sebenarnya, itu sudah bentuk memang dia melakukan penggelapan uang tadi. Iya bang, itu kan terkait perkara klien abang. Aku yang menarik ini, aku ingin tahu, Ya, abang kurang kenapa tahu kita. dilaporkan itu dia loh. Kurang tahu kita kan nanti minta Terkait dugaan apa bang dilaporkan? nggak tahu sini di salah satu sisi dia katakan dia ada melakukan penghinaan. Abang ada menghina? Dihina ini mana? Gitu dia. Orang kalau nagih duitnya, korban sendiri itu menagih duitnya itu biasa. Ya bayar. Kalau kau bayar PLP kan nggak menghina. Jangan banyak cakap gitu ya. Kau bayar aja. Gitu. Sesuai itu nggak karena dia sudah mulai muter-muter kemana-mana gitu. Melebar kemana-mana, ngulur-ngulur waktu kan gitu. Kita nggak mau dipermainkan berkata-kata gitu. Dia ada dua, ya apa tidak. Bisa apa enggak. Kalau enggak cicil, udah itu kan hasil itu seperti itu aja. Karena kita menghemat waktu, efisiensi gitu. Tidak Jadi, mau bermain kata-kata. Mungkin tekanan-tekanan abang ketika proses mediasi itulah makanya dia merasa terhina ya. Nah, mungkin itu bukan penghinaan, apalagi mengancam jiwa. Itu kan di Panglima Kopi, tempat keramaian. Itu kan banyak kepolisian di situ. Yang wajar lah korban dalam hal ini berkeras untuk meminta haknya. Kita sendiri pun umpama kalau ditelap 10 juta mungkin emosi kan. Pelapor siapa bang? Pelapor ya korban dalam hal ini diwakili oleh Muklis Haryanto. Nanti korban Bukan, akan maksud aku yang abang sebagai terlapor. Hah? Abang sebagai terlapor. Oh, kalau pelapor ini langsung si Nurmalanya, tetapi kalau saya lihat di sini sebenarnya sepertinya Tul Andil dalam hal ini kuasa hukumnya ini kan ini nih ya. Ini kan ada namanya di dalam analis medan bisnis. Ini kan somasi saya ditunjukkan ini. Di dalam somasi saya kan ada keterangan gambar nih. Pengacara Yusuf Hanafi Pasaribu memperlihatkan somasi kepada pengacara RHT berisikan penghinaan. Artinya dia menunjukkan logo saya ini, adanya somasi saya ini berisi penghinaan. Oh, berarti isi somasi abang yang dianggap menghina? Nggak tahu saya nih. Padahal isi somasi seperti biasa, bahkan ada kata-kata bermusyawarah di situ. Dan di dalam somasi itu saya bekerja untuk dan atas nama. Nah, di sini dia salah kaprah kan gitu dia. Dia harus bisa buktikan isi somasi. Kedua, dia katakan bahwasanya mengatakan bahwasanya di Facebook saya itu mengatakan ada namanya si NM inilah, CNS Nurmalasari ini dikatakan bahwasanya saya itu mengatakan baluap gitu. Tidak pernah ada kata situ Nurmala baluap. Yang menambahkan Nurmala itu adalah dia, berarti dia sendiri yang menghina. Apalagi ada kalimat 700 juta, berarti bukan dia. Dia sendiri comot sana comot sini gitu. Harus konsisten di mana locus delictinya. Ya gitu. itu nantilah abang jelaskan ke polisi kan. Makanya aku bilang ini jangan mengabur-ngaburkan. Artinya laporan dari kami itu yang terlebih dahulu ini harus dibuktikan namanya kerugian material harus juga karena ini meresahkan masyarakat. Jika perlu kepolisian harus menumpas habis bos-bos arisan online ini yang meresahkan masyarakat karena banyaknya korban-korban selain dari kami. Pasti banyak korban-korbannya gitu dia. Ya, itu yang ingin aku bahas ini bang, terkait yang abang sebagai terlapor. Abang sebagai terlapor, beritanya sudah ada kita baca, bahwa abang dilaporkan. Udah ada nggak komunikasi bagus-bagus? Sudah ada ya, makanya sudah ada komunikasi 2-3 hari sebelumnya. Kenapa abang yang dilaporkan gitu loh? Saya kurang tahu. Abang kan sebagai pengacara menjalankan kuasa. Kenapa abang yang dilaporkan? Saya kurang tahu. Yang penting kita siap gitu dia. Dan akan beberapa waktu dekat ini kita akan laporkan juga terkait berita-berita di media massa itu. Salah satu poinnya adalah mengatakan isi somasi saya adalah penghinaan. Gak apa-apa. Artinya siapa yang menabur angin, dialah yang menuai badai. Betul ya? Kira-kira. Betul. Apa yang menabur angin, dia akan menuai badainya. Kan gitu dia. Kita siap gitu dia. Tapi nggak tahu saya ini pengacara namanya Yusuf Hanafi Pasaribu. Saya nggak tahu ini dari OA mana. Tapi nanti kita akan cari. Yang penting dia bukan dari OA kami, dari Pradi Soho. Gitu. Kurang tahu nanti gimana. Karena kan dia salah-salah tembak nih. Ngirim surat somasi aja pun kesalahan gitu. Itu kan teknis lah itu bang. Abang udah dilaporkan ya udah tinggal abang hadapi lah selaku warga negara yang taat hukum. Nanti kita akan ini koordinasi dengan organisasi kita tengok dulu gimana. Makanya kapasitas eskalasi kita lihat dulu kan gitu. Kita akan laporkan dia segera oknum pengacara ini dan siapa nih yang pelaku bos arisan online dengan laporan tindak pidana yang tambahan lagi gitu dia. Kita nggak bisa bekerja di sini diganggu gitu, artinya mengganggu upaya-upaya pembelaan hukum yang sudah pernah kita lakukan. Yang penting kalau ada utang bayar gitu dia.
bukan menghilangkan, ngabur-ngaburkan. Capek nanti kita. Iyalah bang, itu masalah sama-sama membela klien tuh wajar lah, lumrah lah. Cuma kalau sampai sesama rekan kita yang berseteru kan agak aneh aja kita ngelihatnya. Jadi ke abang juga mudah-mudahan lah cepatlah itu diselesaikan terkait yang sama rekan. Malu kita bang, sama Sekarang rekan kita berseteru. pertanyaannya, kalau dia merasa bersalah, sekarang itu sebelumnya kan sudah pernah diingatkan sama tim rekan kita yang lain 2-3 hari lalu, tapi dia tidak pernah izin telepon kita, nggak masalah sama kita. Kalau memang dia merasa nggak bersalah, nggak masalah sama kita, nggak masalah. Yang penting kalau dia merasa bersalah, dia harus hubungi kita. Kita nggak biasa kayak gitu bermain, karena saya nggak pernah berhadapan dengan perkara-perkara kecil gitu ya. Saya perkara perusahaan besar lebih bagus sebenarnya. Kalau ini kan receh ini bagi kita, tetapi ini berserak kemana-mana kan gitu, maka bahlah ke profesi kan gitu kan. Padahal kita bertindak untuk dan atas nama. Dan ini jangan juga menghilangkan hak-hak korban gitu di upaya hukum mereka. Kita yang terlebih dahulu melaporkan tindak kekerasan masyarakat seperti ini, arisan-arisan online, arisan-arisan bodong, ataupun penipuan bermodus arisan online. Ya itulah bang, mudah-mudahan harapan ke depan cepatlah selesai ini masalah bang. Kita lihat, karena kita eskalasi seperti ini sudah biasa menghadapinya. Cuma nanti bagaimana ke penyidik ini, kita bertanyakan juga nanti, kita surati dalam hal ini kepolisian, Polrestabes Kota Medan, penyidik, kita koordinasi dengan Kabak Wasidik, bagaimana saya itu bisa diterima LP. Padahal kalau saya bekerja untuk dan atas nama klien, laporkan dulu, ada nggak laporan dari Dewan Kehormatan baru bisa terima LP itu. Ini gimana kan gitu. Jangan-jangan gimana kan gitu. Ini kan keprofesionalan penyidik dalam hal perkara ini, karena jangan sampai fokus kita kabur gitu. Ya, itu dia. Makanya abang juga di sini kita mau bahas. Sebenarnya aku nggak tertarik abang bahas masalah perkara klien abang, bukan. Yang aku ingin kita bahas di sini kan pelaku kita sesama rekan, sama pengacara. Abang kan dilaporkan sekarang, dilaporkan. Nah, ini yang ingin kita diskusikan. Karena gini, karena nanti suatu saat belum tentu juga ya, bisa jadi suatu saat ketika aku menjalankan puasa aku lagi dilaporkan. Kan begitu. Lucu ya. Nah, sementara kan kita menjalankan puasa dengan itikat baik, ya kan? Dengan itikat baik kan harus dilindungi kan secara hukum. Nah, ini juga pesan kepada pihak kepolisian juga bahwa yang mudah-mudahan lah kedepannya perbaikilah. Karena begini contoh ya, kalau namanya pengancaman itu harus minimal Oke, dia itu terlepas lah bang, ya. Terlepas lah. Kalau kata penghinaan itu harus diketahui orang banyak. Terlepas, itu aku nggak permasalahkan maksud substansinya. Nah, substansinya itu kan masing-masing punya dalil sendiri. Maksud aku gini, ketika kita menjalankan puasa, kita dilaporkan ke polisi dengan cepat menerima laporan tadi. Itu kan sebenarnya membingungkan juga bagi kita. Kita kan dilindungi, ada imunitas ketika menjalankan puasa kan, cara tidak baik. Kemudian kan sama-sama kita tahu antara Pradi sama Kapolri itu udah ada MOU. Kan begitu bang. Nah, jadi ini yang ingin aku bahas di sini sebenarnya lebih ke perlindungan profesi kita, karena kita sama rekan kan gitu kan. Bagaimana mungkin bisa suatu saat nanti aku membela klien ketika ya bagaimana di lapangan kan kita nggak tahu. Kemudian kita yang dilaporkan. Nah, padahal ini pesan kepada masyarakat juga. Nggak ada gunanya melaporkan si pengacara. Karena pengacara, oke kita buatlah Kota Medan. Ada berapa ribu pengacara Kota Medan? Ya bang, sekarang hari ini dilaporkannya abang. Oke lah. Tujuannya supaya abang terganggu fokusnya. Supaya lebih fokus menghadapi laporan. Kan klien bisa berkuasa ganti ke pengacara lain. Sampai 5.000 nanti laporan. Kan nggak mungkin 5.000 pengacara dilaporkan terus. Betul nggak? Kan begini, ini kan tidak ada kepastian hukum jadinya. Nah jadi ya abang lah pesan kami juga. Ya mudah-mudahan cepatlah ini diselesaikan, diluruskan terkait profesi abang yang dilaporkan kan begitu kan. Bagaimana pembelaan abang dibilang menghina, dibilang mengancam, pastilah abang membela kan. Pasti enggak itu kan enggak di sini tempatnya, nantilah di polisi abang jelaskan. Kemudian ini pesan aja nih kepada kita semua bersama yang menjalankan profesi supaya lebih profesional kita kan. Apapun yang terjadi, hal-hal yang timbul dinamika dalam perkara itu kan biasa. Jangan sampai kita sebagai kuasa kita pula yang dilaporkan kan begitu bang. Nah kedepannya kita juga dalam mengadvise klien kita jangan pula jadi pengacaranya yang kita jadikan sasaran tembak kan begitu bang. Iya. Nah itu yang maksud aku bang, makanya kita perlu rasaku kita bahas di sini kan gitu bang. Kalau bagaimana klien abang sama si pelaku yang abang duga pelaku bos arisan online uang kembalikan itu di luar ya kan bang. Nggak ada hak aku membahas itu kan aku nggak ada di kuasa, betul nggak bang?
Tapi kan kita harus saling menghormati sesama profesi, sesama pengacara, sesama advokat dalam menjalani profesi. Ya kan gitu, Bang? Betul nggak, Bang? Itu aja, Bang. Itu atau kita Ya, itulah harapannya di semua organisasi mana kan gitu ya. semoga cepat lah diluruskan. Kan gitu kan, Bang? Ya. Ada kuasa, Bang. Coba lihat kuasa, Bang. Ah, yang mana nih? Dua kuasa aja gini. Ya, Abang kan sebagai kuasa, Bang bilang. Mana kuasa, Bang? Kuasanya ada dua. Ya. Oke. Satu atas nama Muklis Haryanto, satu Oke. nama atas nama Intan Nasri. Jadi di kuasa itu kalau ini Intan Nasri ya. Di tanggal ada lagi di tanggal kalau Haryanto pertama. Kenapa saya harus pakai Muklis Haryanto? Di Wali juga surat pernyataan sudah ditandatangan dan diberikan sebelum dia mengikuti di Intan Nasri ini mengikuti arrest online yang sudah diberikan. Makanya berdasarkan ini ternyata nggak diakui, berarti surat itu nggak ada lagi, karena dia nggak ada lagi makanya buat surat kuasa lagi somasi dengan atas nama, jadi dua somasi itu ya. Oke, aku ingin lihat aja berarti kan betul Abang menjalankan kuasa kan gitu kan. Iya. Oke. Jadi apalah harapan Abang ke depannya nih? Ya. Harapan yang penting siapapun pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat ataupun aktivitas yang menghimpun dana tanpa izin itu harus tumpas habis gitu dia. Banyak sekarang laporan-laporan arisan online ini sudah di kepolisian gitu dia. Bukan hanya kami sebenarnya. Ya kan? Harus tumpas habis gitu. Yang pelaku-pelaku yang buat dia mau laporan ini itu apa? Itu nanti kita akan apa? Artinya jangan mengaburkan hak-hak kita gitu dia. Kita akan kaji nanti digelar perkara segala macam atas laporan saya itu gimana kok bisa apa kan gitu. Nanti dalam tim pembantuan hukum daripada organisasi kita, saya akan minta bantuan atau koordinasi. Kenapa ini seperti ini terjadi? Itu aja yang ingin kita bahas di sini. Intinya dalam video ini saya diskusi sama Bang Rustam Monangan Tambunan ini lebih kepada pembelaan profesi supaya jangan sembarangan di kemudian hari profesi advokat ini dilaporkan kan begitu. Jadi sama-sama kita belajar ke depannya supaya lebih profesional lagi, Bang ya. Ya. Oke, Bang? Oke. Kita ketemu lagi di video episode selanjutnya bagaimana perkembangan dari perkara Bang ini akan kita laporkan. Oke, Bang? Salam dahsyat. Salam dahsyat. Tarik kopi dulu, Bang.